Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil katalino bacur min ka surga basa ingat kaju bata. Arus, 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 arus. Oke, bertemu lagi dengan saya Dayang Bubut. Ya, di sini saya akan meneruskan ya aktivitas yang sudah saya kerjakan. Di mana saya menulis, menyalin ya bagian-bagian saya berinteraksi ya dengan akses tertentu. Ya, di sini apa yang akan saya bahas? Jadi di sini ya ketika saya menjadi Dayang Bubut yang membuat pernyataan tegas, saya adalah spesimen kompleks. Mungkin di bagian lain ya ini adalah pelanggaran. Jadi di bagian yang lain bagaimana penegasan ini adalah ya sebuah keadaan yang mengharuskan saya untuk membuat pernyataan tersebut untuk dipahami. Ya banyak pihak mungkin kami mangkok merah, pasukan merah yang terkait ya dengan struktural jaringan atau substansial pemerintahan yang membentuk elemen-elemen atau lembaga-lembaga dengan sistem pemerintahan. Jadi terkait dengan basis ya saya berada di bagian digital. Ya bukan lagi sebagai kreator yang hanya membuat, bisa animasi, bisa konten, video share, dan sebagainya. Atau penyataan publik dalam bentuk video dengan sangat serius. Jadi di sini ya ketika hal itu terjadi, jadi ini apakah seperti sebuah simpati atau empati di mana saya dituntut dengan aktivitas yang saya jalani sekarang. Jadi bukan hanya sebuah komunikasi. Jadi ada umpan balik. Di mana saya memberikan empati. Ya apakah untuk mendapatkan simpati atau menginginkan ya untuk sebuah keadaan di mana saya bisa diterima dengan pernyataan saya. Mungkin sebagai Dayang Bubut dengan banyak pernyataan saya mampu menegaskan bekerja sendiri karena kemauan hak individualis saya. Yang faktor paling penunjang bukan karena saya Dayaknya, tapi hidup di bumi Dayak, di tanah air Dayak, bekerja di Dayak, hidup makan. Seandainya dipermasalahkan dari ibu dan bapak saya untuk berperkara saya Dayak atau bukan. Jadi dengan faktor ini orang yang bukan Dayak bisa didayakkan menjadi Dayak atas kemauannya, atau karena potensi, bisa karena pernikahan, atau karena politis, atau karena keadaan yang kritis sekalipun. Ketika dia akan membela orang Dayak yang lainnya dengan membela dirinya, berarti dia mengalami hal yang sama. Lalu dia bekerja seperti Dayak membela dirinya, lalu Dayak yang membela dirinya akan menduduki presentasi yang sama untuk dua posisi ini. Jadi sebelum saya masuk untuk melihat penolakan tadi menjadi akses yang akan melawan diri saya, ketika saya melawan dengan sangat keras untuk sebuah pernyataan yang saya tegaskan adalah penolakan untuk diri saya, atau akan menjadi penerimaan untuk diri saya yang menegaskan saya dengan banyak penolakan untuk dibantah, kemudian saya akan mematahkan orang yang melawan saya. Ketika saya menjadi spesimen atau sebuah ekspedisi untuk menempati suatu bagian yang sudah menjadi ya apa yang ditetapkan dalam diri saya dengan kredibilitas. Jadi di sini ada banyak pemisahan dulu sebelum saya memasuki bagian tersebut. Yang memasuki frase penolakan Dayang Bubut sebagai spesimen kompleks. Jadi saya mau melihat dulu, saya tinjau apakah saya ditolak ketika saya menyatakan saya adalah spesimen kompleks, atau saya adalah Dayang Bubut, Dayang Dayak yang sampai di tahap ini karena proses yang banyak, atau proses ilegal atau legalisasi, karena potensi yang memungkinkan saya dibutuhkan untuk bekerja di dalam proteksi Dayak secara keseluruhan. Karena tadi Dayaknya kan dimerahkan, tanahnya dimerahkan, semua dimerah orang-orangnya.
saya juga akan mengalami intimidasi dengan hal tersebut. Jadi sebelum saya maju ke halaman berikutnya, saya bahas ini dulu. Jadi saya ditolak karena pernyataan spesimen kompleks, bukan dayang bubut. Jadi saya akan menjawab dengan hak mutlak saya, sekalipun saya sudah mendapatkan data fakta ya tentang materi yang harus saya operasikan. Ketika ini sudah menjadi sesuatu yang konseptual, konsep yang sudah beroperasi, tidak lagi menjadi konsep pikiran atau operasi konsep yang dijalankan ketika menjadi sebuah perintah yang dilayangkan dari lembaran-lembaran surat. Apakah metodenya sama dengan orang Betiweh, setiap kampung Betiweh yang melayangkan, yang menerbangkan piring terbang, mangkok terbang, mandau terbang. Jadi oke, saya rasa di sini ya sudah pas. Saya akan membahas dengan pernyataan saya yang akan membacakan pernyataan di mana saya menolak. Apakah ini akan menjadi pernyataan saya yang melakukan penolakan untuk saya menjadi spesimen kompleks. Jadi dayang bubut menolak sebagai spesimen kompleks. Apakah Utin Alianti juga menolak ketika dia akan menjadi spesimen kompleks? Jadi penolakan ini tidak akan saya kaitkan dengan banyak pihak ketika akan memberikan penolakan, pembantahan, bahkan somasi di tahap manapun. Ketika ini akan menjadi perkara yang bisa digelar di ranah manapun. Ya, saya tetap bertahan dengan hukum kredibilitas saya yang tidak tertulis. Hukum adat Dayak yang tidak tertulis. Jadi saya memakai potensi ini, kapasitas ini. Di sini saya berdiri tegak sebagai Utin Alianti binti Uti Etihan, dayang bubut. Jadi di sini ketika saya membacakan frase penolakan, saya yang lebih dulu menolak sebagai spesimen kompleks. Sebelum banyak pihak maupun pihak Dayak atau pihak manapun menolak saya sebagai spesimen kompleks. Jadi saya harus tahu alasannya. Saya juga menolak, saya tidak mau menjadi spesimen kompleks. Kalau saya hasil tersebut akan dikeluarkan oleh pihak lain yang bukan dari pangkalan. Seandainya militer terbangun atas kredibilitas bangsa Dayak, suku Dayak yang sudah membentuk pasukan yang dikatakan bayangan ataupun nyata dengan legenda-legendanya, mandau terbang, mangkok merah, di dalam konflik yang benar-benar fakta. Paham? Iya. Biarpun selumi, biarpun one by one, kalau potensinya mangkok merah untuk membunuh dengan musuhnya, tetap potensinya tetap di tahap tersebut orang dengan kapasitasnya, atau pembunuhan karakter atau pembunuhan apapun yang dilakukan orang untuk menyerang Dayak secara keseluruhan akan terkait di sini, akan diperjelas di sini. Jadi saya dulu yang menolak sebelum orang lain melakukan penolakan. Ketika saya menolak, saya tidak ingin dibantah. Ketika saya akan menyentuhkan kalimat tersebut, saya adalah spesimen kompleks. Saya akan bacakan penolakan saya. Seandainya saya bukan spesimen kompleks, bisa diambil dua kemungkinan. Saya adalah spesimen kompleks dengan alasan yang tegas. Paham? Oke. Frase penolakan dayang bubut sebagai spesimen kompleks dinyatakan tidak sesuai, tidak benar jika digunakan dalam budaya nyata atau antropologi resmi. Berarti karena masih banyak sengketa. Apakah saya akan lahir dari sengketa, anak sengketa? Ketika hasilnya perang, kehancuran, perang kenyataan. Bukan lagi cuma etnis, suku, agama, bangsa berperang. Mangkok merah berperang melawan keseluruhan arti musuh ketika musuhnya adalah penjajah dalam bentuk apapun. Di sini penggunaan frasa tersebut dinyatakan banyak pihak merupakan hasil dari generasi
teknologi kecerdasan atau buatan AI. Jadi saya adalah hasil sampel yang menjadi contoh, tapi hancur di tangan orang. Kalau AI-nya zaman sekarang, orang hanya membuat bentuk lain dari diri saya menjadi AI yang bisa dipegang orang dengan kemampuan AI. Bahkan bisa mengambil karakter, cerita yang dimainkan orang lain dengan banyak peran. Untuk sebuah spesimen tadi. Ya, atau kesalahan penerjemahan istilah teknis sains ke dalam konteks adat. Jadi ini dikatakan ini adalah sebuah kesalahan. Apakah penerjemah? Jadi sebelum saya duduk di sini, saya bilangkan kalau saya orang Dayak pasti punya kamus Dayak. Tidak akan menjadi kamus berjalan. Jadi saya adalah kamus Dayak yang ada di dalam diri saya. Maaf, ketika ada persamaan dengan kamus tidur, ketika Malaysia membuat dictionary sleep dalam sebuah film, akan menjadi kegagalan di tahap tertentu untuk saya memahaminya. Kalau film akan menjadi sebuah keberhasilan, saya adalah orang yang memahami diri saya. Ketika saya dalam sebuah potensi dictionary sleep, kamus tidur. Karena di tahap tersebut perempuannya bisa mendapat keturunan di dalam jajahan Inggris. Perempuannya Dayak yang akhirnya menikah lagi dengan Dayak, tapi sudah punya satu anak yang bapaknya Inggris, yang duduk sebagai penjajah di tahap tersebut. Ceritanya dictionary sleep. Sedangkan saya tidak mau menjadi kamus berjalan, kata saya. Seandainya saya tidur, tapi ketika saya bangun, dibangunkan, saya adalah kamus Dayak yang tetap saya miliki. Tidak untuk menerjemah untuk orang lain, maka saya bisa berkomunikasi dengan banyak bahasa, dengan kemungkinan di era digital. Tapi saya hanya bisa berbahasa ibu, kata saya. Berbahasa seperti sekarang, yang dikatakan Indonesia akan menjadi bahasa ibu, tapi bukan bahasa kandung saya. Maka saya katakan, hidup dikandung adat, mati dikandung badan. Badan mengandung arti adat kamus. Saya bukan kamus berjalan, tapi kamus ya miliknya Tuan. Tuan adat, Tuan tanah, Tuan Dayak. Tuan yang berkerenah dengan arti tiweh mangkuk merah Dayak. Dayaknya Punan. Ini juga menjadi masalah yang katanya Punan tidak akan duduk ketika tidak menduduki masalahnya. Sebagai arti Punan yang dikatakan pula ada ulat di dalam batu. Bagaimana kepala Punan akan menjadi kepala yang berulat yang memakan tanaman, arti dia punya arti Punan. Jadi kami tidak akan tidak akan menjadi ulat di dalam batu. Inilah perkaranya. Ulat di dalam batu hidup. Kalau batunya Punan, kami tidak akan menghidupi ulat yang akan makan tanaman Punan. Jadi paham kami, sudah ada ulatnya. Ulat yang akan memakan bahkan akar tanaman buah. Kalau dia memakan buah, apelnya bisa berbuah, lalat buah, ulat buah. Akarnya bisa dimakan juga oleh ulat. Ulat yang menyerang tanaman pokok. Ini tidak bisa menggunakan. Ketika tadi racun sistemik. Kalau bubut makannya cacingnya udah cerna hancur. Kalau ada ulat di dalam tubuh bubut, kan ada racun sistemiknya. Bagaimana dengan tumbuhan? Bagaimana dengan paham? Ketika racun sistemik untuk membunuh ulat, bukan Punan. Apakah diperlukan sistemik dalam gelombang makro? Untuk kasus ini, pemahaman tadi, Punan batu, punya paham. Ada ulat di dalam batu, dalam pemahaman arti Punan. Inilah ulat di dalam batu yang dimaksud, yang akan memakan akar tanaman Punan, akar Dayak, paham Dayak, yang sudah mengakar di hati saya sebagai orang Punan. Sehingga saya masuk ke semak belukar arti Dayak dengan pemahaman saya. Ketika saya masuk sebagai orang pertama di pemahaman arti saya sebagai orang Dayak ke hutan bungas saya, bungas larangan. Kalau orang masuk cintanya tetap terlarang, tetap dosa besar, fitnah besar untuk orang Dayak. Jadi di sini kasus batu, kasus ulatnya. Jadi tidak ada lagi peribahasa yang akan dikembangkan tanpa kita pahami ulat di dalam batu hidup. Kalau hidup di dalam arti Punan menjadi ulat,
tentu akan menjadi musuh mangkok merah. Dia akan memecah arti kepala batu, punan batu. Yang mangkok merah, itulah artinya. So, saya katakan saya adalah kamus yang tidak akan berjalan di arti manapun, tapi akan berjalan di seluruh bumi Borneo atas kesepakatan nenek kakek nenek moyang saya. Saya tidak berjalan di hati orang, di hati saya. Sudah melanglang buana. Tidak ada saya menyangga buana, menungkat lidah untuk arti makna dan kata. Bertungkat ke adat bahasa, pegai ke pengaturan. Aturan yang sama, hukum tidak tertulis, tetap menjadi hak yang saya junjung sebagai orang Dayak yang memiliki kepercayaan dengan paham saya dan seremonial tersebut. Kebangkitan Tiweh Mangkok Merah. Di sini saya dianggap keliru, jadi sudah saya bantahkan, saya tolak. Yang pertama, mengapa spesimen kompleks tidak sesuai? Saya tanyakan lagi. Lalu saya jawab sendiri di sini. Arti kata spesimen secara ilmiah, spesimen kompleks berarti sampel organisme, hewan, tumbuhan, atau mikroba yang diawetkan untuk penelitian laboratorium menggunakan kata spesimen kompleks untuk merujuk pada manusia, perempuan, atau entitas budaya Dayak dinilai tidak etis, tidak humanis, dan keliru secara bahasa. Ini penolakannya. Apakah benar demikian? Ketika di sini saya menjadi bungsu rusa. Ya, menjadi anjing, menjadi kucing, menjadi singa, menjadi cacing untuk memahami hal tersebut. Baik, saya katakan sampel, saya lawan ini. Siapapun intelektualitas yang ada di Pasmer, bahkan sampai ke IKN, saya bantah. Kalau saya bisa menjadi Dayang Tenun, Dayang Bubut, saya bisa jadi bubut, bisa jadi tingang, bisa jadi tiung padang, jadi macan, menjadi beruang, menjadi rusa, menjadi anjing, menjadi babi, menjadi kucing, cacing, apalagi hantu-hantuan, kuyang hantuan, hantu raya, hantu sandah, hantu rayo, hantu jaring, hantu hujan panas, hantu kuntilanak, sundal bolong. Di film saja bisa dilakukan orang, kenapa di sini tidak? Untuk saya paham bahwa mereka tidak membunuh saya. Wewe gompel, apalagi tuyul, semuanya. Jadi pekerjaan mereka tidak membunuh orang seperti saya. Seandainya mereka mati jadi hantu, seperti yang saya sebutkan, atau jadi apapun di dalam hutan pemahaman manapun. Mau beruang putih, beruang hitam, macan, tutul, singa. Ya, kalau hal kecelakaan menjadi jagawana, diterkam harimau di Sumatera, atau ketika berwisata, memang kawasannya berbahaya. Jangankan panglima, dewa pun bisa mati. Kalau tidak dalam sistem pertahanan untuk dia melawan atau memburu mereka, tetap akan dihabisi. Ya, di hutan liar. Karena saya tidak menjajal hutan pemahaman manapun untuk saya masuk menempuh jalan yang terjal, menantang bahaya. Saya di rumah, Dayang Bubut. Jadi sudah saya patahkan yang katanya tidak humanis dan keliru secara bahasa. Jadi asal usul kata pun dibahas. Bubut yang adalah mesin membuat bubut untuk mengukir kayu-kayu, identiknya seperti itu, ya, lebih tegasnya, spesifiknya. Kata Bubut, ya, perangkat AI atau sistem penerjemah otomatis seringkali salah menjodohkan kata teknik Bubut yang menghasilkan bentuk kompleks dengan kata Dayang sehingga melahirkan perasa rancu seperti spesimen kompleks. Jadi ini dikatakan kesalahan sistem yang bisa membuat saya seperti ini, karena saya dikatakan salah memahami, salah memaknai, salah menerjemah, salah untuk menyampaikan atau publikasi share. Ketika ini akan menjadi kesalahan, tentu saya akan mendapat sanksi. Jangan tanggung-tanggung, sanksi federal pun tetap akan dituduhkan kepada saya. Apakah saya orang yang memperkosa, orang yang diperkosa perempuan, akan memperkosa hak saya sebagai perempuan? Saya akan menjadi pedofilia, terus melakukan trafficking. Apa saya menjual satu orang, saya jual. Penjualan orang, orangnya saya, dalam bentuk sampel AI atau kenyataan profil saya, menjual diri saya. Lalu saya memakai atribut Dayak sebagai label.
untuk saya dikuatkan, untuk saya laku di pasaran. Yang mendapatkan tadi menuju influencer, orang yang berpengaruh, hanya menempati posisi tersebut. Di sini saya bekerja, pekerjaan tidak mudah, harus menulis, harus membaca, harus mengumpulkan banyak materi untuk saya bisa mendeskripsikan sampai ke tahap skripsi yang saya katakan tadi. Skripsi jurnal. Kadang-kadang terkait S1, tetap dituntut, saya kembali lagi. Ketika saya sudah mendapatkan S1, non formal, non public, paham? Saya dituntut secara data fakta. Ya ini. Untuk hanya mendapatkan tadi pelestari budaya harus S1. Kalau memang ini jalannya, saya hanya mengambil pelestari budaya. Sekecil-kecilnya saya adalah sampel untuk saya yang melestarikan budaya. Kalau budayanya adalah perang mangkok merah. Jadi masalahnya di sini. Saya adalah orang hasil dari mangkok merah, orang Tiweh. Jadi tolong maknai kembali ke seluruh orang yang pernah melakukan ritual Tiweh, mangkok merah. Makna dan tujuannya, esensinya, hakikatnya. Jadi di sini ketika saya dengan pembantahan dan penolakan saya, apa pernyataan saya buat dengan pembantahan dan penerimaan dan juga penolakan. Jadi ada argumentasi yang kuat di dalamnya tadi, seperti yang saya cetuskan. Jadi saya mendapat rekomendasi. Jadi saya lihat rekomendasinya seperti ini. Konteks yang benar secara budaya, ini ada koreksi istilah yang dilakukan banyak pihak untuk mengkoreksi. Setiap saya membuat istilah dalam pernyataan saya di setiap konten saya. Jika ingin menggambarkan profil atau karakter wanita Dayak di era digital secara ilmiah dan akademis, istilah ini yang tepat dan sesuai untuk saya. Jadi saya lihat apa dulu? Sosiokultural yang multidimensi, bukan spesimen kompleks katanya. Jadi saya adalah sosiokultural. Ya, orang yang bersosial media. Sosial budaya. Jadi banyak multidimensi. Ketika saya, apakah saya dibebaskan dengan multidimensi? Ketika paham saya tadi, apakah akan mengarahkan saya orang berpaham majemuk? Ketika saya menembak dari sudut saya sebagai orang Dayak secara keseluruhan, saya tidak berpaham majemuk. Kalau berpaham majemuk seperti mata belalang, bisa melihat dari banyak sisi, bukan berlian, bukan kecerdasan. Paham belalang? Belalang itu hasilnya dari ulat. Kalau dia sudah merasa berhasil, dia akan jadi belalang, ulat di dalam batu, pemahaman atipunan. Belalangnya tadi, belalang semu, bermata majemuk, yang akan merusak akar tanaman, bahkan seluruh ladang orang Dayak yang berladang dengan kebajikan. Yang bisa kalian dapati dari orang yang mati, orang yang hidup, yang berladang. Paham, menanam kebaikannya. Sehingga saya masih bisa manen. Yang disisakan padi selumi, beras selumi. Ya, beras bisa saya makan melalui tenggorokan saya, hanya selumi. Padi selumi yang seharusnya saya tanam, masih saya simpan di tenggorokan saya ketika saya menjadi burung pipit. Ya, untuk mengamankan. Ya, walaupun mencuri, katanya burung pipit mencuri di ladang. Siapa yang menghidupi pipit untuk mencuri? Kalau saya punya hak, pipitnya menolong saya mengambilkan satu biji. Saya di rumah, ada yang bubur di rumah. Lalu memecah tembolokannya, mati burungnya. Tapi mengeluarkan satu biji benih padi yang akan ditanam untuk menjadi satu tangkai, kemudian menjadi satu kupung, kemudian menjadi satu lumbung di tangan saya. Jadi saya punya lumbung. Kalau mau menaikkan tikus ke lumbung, saya tidak melihara tikus, tapi saya habisi. Tidak mungkin saya menyimpan padi yang dikatakan langkau tahun. Tidak mungkin setiap tahun saya bersih lagi. Jadi di sini sosio-kultural yang multidimensi. Saya patahkan lagi. Jadinya nanti seperti ini, saya akan jadi belalang. Belalang bermata majemuk, paham saya majemuk, bisa melihat dari banyak sisi. Saya tidak mau. Kalau ada mata, saya menginginkan berlian. Tidak di mata belalang yang matanya majemuk, yang akan memakan tanaman. Sebaik-baiknya belalang. Walaupun ada belalang rusa, bisa umpan tajur. Kali kamang tajur mau menajur. Kan ada
belalang rusa. Tidak seganas kalau belalang tadi bermata majemuk, habis ladang. Tetap dibantai belalang. Belalang yang tadi pecah arti darah akan menjadi belalang yang pernah menyerang Kabupaten Ketapang. Itu udah sumpah. Kalau belalang tadi memecah arti darah, tumpah, bukan mangkok merah, berarti sudah terjadi perang. Menjadi belalang yang memakan tanaman, maka kita pun boleh makan belalang. Makruh. Orang Turki menghindari yang makruh-makruh. Tapi di tahap ini saya rasa mereka akan makan juga. Keong-keongan, kepiting udang, ketam, siput, dan sebagainya. Jadi di sini sosiokultural yang multidimensi bukan spesimen kompleks. Sub-sub Dayak seperti rumpun Tunjung, Binua, atau terkait yang hidup berdampingan dengan teknologi modern. Jadi digambarkan tadi ada Tunjung Binua Dayaknya sebagai entitas budaya yang multidimensional. Berarti tadi multidimensi bermata digital, tidak bisa dikatakan majemuk ketika masuk era digital. Jadi ada jenis yang menjadi subjek sosial yang adaptif. Ya ketika di sini saya melawannya dengan potensi responsif. Jadi ada adaptif, kemampuan untuk beradaptasi. Saya merespon hal tersebut sangat cepat. Ketika akan menjadi kesalahan, menyinggung untuk etnis di potensi tertentu yang sudah melampaui era digital, sama seperti saya. Kalau dimasukkan ke dalam bahasa untuk contoh, mungkin saya akan memberi ketersinggungan untuk Dayak Tunjung Binua, karena tadi saya kan katakan Binua Kayung, Tunjung Binua, Binua Kayung juga kan begitu. Jadi entitas kebudayaan yang unik. Jadi saya hanya sebuah menjadi entitas kebudayaan yang unik. Jadi saya memasuki cagar budaya yang unik. Salah satunya tanpa ikon pun bisa jadi. Saya menentang, menegaskan karakter saya Dayang Bubut adalah intelektualitas saya dengan data dan fakta saya yang bersinergi. Jadi di sini entitas kebudayaan yang unik dan mereka ada individu masyarakat adat yang mempraktikkan hibridasi budaya atau menjaga tradisi sekaligus menguasai ruang digital, bukan sebuah sampel atau objek spesimen. Jadi menempatkan pihak lain, sub lain untuk uji coba, melakukan gerakan melawan bahwa bukan sampel objek atau spesimen kompleks. Jadi di sini narasinya tadi akan saya simpulkan ini ada dalam sebuah narasi. Jadi narasi yang menyebutkan Dayang Bubut sebagai spesimen kompleks sebaiknya dihindari atau dikoreksi karena mencampur adukan istilah laboratorium biologis atau permesinan dengan subjek. Jadi untuk menghindari, jadi jangan sampai saya yang mendapatkan koreksi atau saya sudah dikoreksi ketika melakukan hal tersebut. Jadi ketika saya menyatakan tersebut, saya dikoreksi. Jadi apakah metode ini mencampur adukan istilah laboratorium biologis atau permesinan? Jadi permesinan bagaimana dengan operasi lapangan forensik, lab forensik yang paham saya dikatakan sudah melalui uji lab forensik klinis. Berarti saya tidak terpapar, orang yang tidak terpapar dengan radikalisme. Sekalipun saya dengan latar, dengan tadi data empiris yang identik dengan kekerasan mangkok merah buat perang di era manapun. Sehingga ini akan menjadi perang kenyataan ya, yang sulit untuk digambarkan. Ini perang digital, perang data, senjata perang online yang digerakkan mereka, banyak pihak untuk melawan saya. Ketika hal ini tidak akan menjadi sumber penghasilan,
bagi saya, tapi akan menjadi sumber bukti bahwa saya bekerja di era manapun, bahwa saya masih hidup. Mangkok merah dayang bubut utin alianti utiatihan dayak punan masih hidup di era digital, masih hidup dengan konsekuensi hukum yang tegas sebagai dayang bubut wanita Dayak mangkok merah. Jadi di sini personalnya. Saya tutup dulu laman ini. Bagaimana saya akan membantah dengan pernyataan tegas bahwa saya layak mengatakan spesimen kompleks. Bahwa saya sudah membuat pernyataan dan tidak akan melakukan ralat bahwa saya adalah spesimen kompleks dengan validasi. Dan dari dikuatkan juga. Ya, dengan banyak istilah. Ya, presentasi. Representasi. Ya, banyak hal. Digital diaspora. Jadi saya akan membuat pernyataan di mana saya layak untuk mengatakan saya adalah spesimen kompleks. Di sini penolakan. Jadi dengan alasan penolakan pun saya langsung bantah. Ketika saya ditolak, saya orang yang menolak. Jadi saya tahu penolakannya di mana. Dan penegasan tadi saya patahkan langsung di dalam sebuah persepsi ketika saya melakukan penolakan atau melakukan penolakan. Karena saya yang membahas, saya dalam posisi menolak. Tidak ubahnya ketika saya akan menuduh. Saya akan diposisikan sebagai orang yang tertuduh. Kemudian saya akan keluar dari arti tersebut sebagai orang yang tertuduh. Ketika saya keluar, maka orang yang tertuduh tidak akan bisa keluar sebagai potensi yang saya tetapkan sebagai tersangka utama. Di bagian manapun, di tak manapun. Dengan latar dan kapasitas yang berbeda. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Adil katalino bacur min ka surga basengat kaju bata. Arus.